Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol Ngopini Politik. Wah, ini ada berita yang baru naik nih. Berita yang miris, berita yang tidak patut dicontoh. Tentang Bang Miftah Maulana yang meminta maaf pada masyarakat soal pedagang es teh yang dia hina dengan kata-kata goblok. Ya mungkin Om Begawan nyebutnya itu Miftah Maulana akeh sing ora kenal. Ya memang nama bekennya itu Gus Miftah. Secara pribadi bagi Om Begawan sendiri, bila tidak cocok dengan kelakuan, tutur kata atau sikap tokoh hingga elit politik, ya julukane sing tak ilangi. Aku mau memakai julukan yang biasa dipakai publik. Apalagi julukan atau sebutan orang awam menunjukkan standar etikanya. Ya kayak pengenaan sebutan Gus itu yang melekat pada nama Miftah Maulana. Nah, dengan berat untuk gak tak pakai, tak sematkan di namanya ini, ya maaf. Yang perkara utamanya kelakuan dia itu loh. Ngompoles mau setuju atau enggak, ya tak serahin masing-masing. Substansinya adalah siapapun berhak hidup di negara ini dengan layak, dengan baik, dengan terhormat. Intinya tidak boleh ada orang yang bisa menghina satu sama lain, menghardik, merendahkan orang lain. Apalagi ini dilakukan oleh Miftah yang dianggap sebagai sebagian besar masyarakat itu sebagai tokoh ulama, kiai atau tokoh agama. Dan hinaan itu dilakukan di tengah-tengah acara pengajian yang disaksikan oleh ribuan orang. Ya, meski itu pengajian politik dalam rangka pilihan Bupati Magelang kemarin itu, dilalah kok ya bupati yang didukung dia itu kalah. Ya entah karena celaan itu atau penyebab lain aku nggak tahu. Yang pasti selain dianggap ulama, Bung Miftah ini kan pejabat negara itu. Sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan agama dan sarana masalah agama lah. Digaji rutin tiap bulan. Lah mengapa perilakunya bisa barbar semacam itu? Dengan melekatnya jabatan baru harusnya dia makin jaga diri, makin hati-hati, ucapannya jangan sembarang, miso-miso dikurangi kalau bisa nggak ada gitu loh. Makin nggak sembarang bicaranya. Bang Miftah ini dilantik presiden pada tanggal 22 Oktober sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Artinya dia itu berhubungan dengan keagamaan yang notabene sangat berhubungan dengan etika, sopan santun, keimanan, kerendahan hatian dan sebagainya itu. Piye ini umat beragama bisa rukun bila tokoh agamanya atau pejabat yang dapat mandat merukunkan agama aja omongannya calcul sak geleme dhewe. Becak tanpa rem. Lah Presiden Prabowo akhirnya ya turun tangan. Tidak mendiamkan hal ini berlarut-larut atau berkepanjangan ya. Pak Prabowo malu lah, pasti malu. Melalui sekretaris kabinet si utusan ini ditegur. Informasi ini diakui sendiri sama Bang Miftah tadi pagi. Ya mesti negurnya mungkin lewat Japri ya bisa atau di WA mungkin. Sebab Presiden sedang punya acara di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya itu, Presiden dikabarkan akan memberi bantuan buat modal si bapak yang dihina tadi. Waduh, ini fenomena baru ini. Jangan-jangan nanti rakyat miskin siap dihina untuk mendapatkan modal, ya jangan sampai seperti itulah. Wah, beneran ini terjadi. Ya. Bang Miftah kudune ya isin banget. Dan kudu atau harus tahu diri. Tahu diri gimana? Ya nek aku sih pilih mundur dari jabatan. Oh iya. Pilih mundur. Ya harusnya ngrumangsani gak layak jadi pejabat negara.
Ini tak tantang wae ini. Pas Presiden OTW ke Magelang, ditemani aja tuh, didampingi biar bisa minta maaf langsung. Bang Miftah ke Bapak Bakul es teh itu. Lah bagi Begawan, pejabat model kayak gini nih, jangan hanya ditegur saja, perlu ada langkah-langkah yang lain. Lakukan evaluasi. Bila perlu tegurannya itu berupa teguran tertulis. Sebarkan teguran itu lewat akun resmi pemerintah dan ini akan mendapatkan simpati masyarakat. Ini Pak Prabowo itu sedang membangun kepercayaan masyarakat loh. Belum ada 100 hari banyak tingkah laku menterinya sing ora cetha ini. Saya tambah berat ini Pak Prabowo ini. Ya untungnya sudah langsung satset itu ambil tindakan. Soalnya bila dibiarkan polemik ini bisa menurunkan citra presiden. Image publik pada Pak Prabowo. Nek pejabatnya ra iso njaga omongane. Kalau ra iso njaga ya kon mundur wae, itu lebih berwibawa. Kan tugas para pejabat itu membahagiakan rakyat. Ya minimal meningkatkanlah kesejahteraan warga kurang mampu itu minimal. Lah nek bakule es teh wae. Nek wis sejahtera ya ora mungkin. Wong direwangi ning tengah pengajian, otomatis kan kehidupannya belum sejahtera. Muter nawari dagangan gitu loh. Dia pilih mendengarkan ceramah, duduk manis ra kesel. Lah gimana umat mau rukun toh Bang Miftah. Mau moderasikan seperti omonganmu ya setelah dilantik ya. Nek masyarakat kecil mbok nyek terus, mbok hina terus kaya ngono ya kapan bisa moderasikan tujuan itu ya ora mungkin. Begawan ya tahu sudah ada permintaan maaf, malah rangkul-rangkulan sama bakule es itu. Tapi permintaan maaf itu kan baru saja setelah video itu viral. Lah si pengacara pejabat ini menyebut memahami omongan itu harus ngelihat videonya utuh. Gini loh bos, bos pengacara ini. Yang disampaikan Bang Miftah itu kan hinaan atau merendahkan. Dan aku dewe nyebut kui miso. Loh, kata-kata goblok itu miso. Miso bahasa lainnya itu memaki, ngunek-ngunek gitu. Meskipun itu bagian dari candaan yang kebablasan gitu. Sebagai seorang pejabat harusnya enggak gitu. Lah secara etis ya enggak layak lah diucapkan oleh seorang panutan umat, apalagi jabatan barunya itu utusan khusus bidang agama. Nek saran ya nek salah kok saran. Kalau salah ya salah wae lah. Ya memang itu ketrucut, kepleset atau memang karena memang dia kebiasaannya ya begitu gitu. Ketika dia memberikan ceramah dengan kelucuan-kelucuan sehingga omongannya keterucut gitu. Candaan yang berbau hinaan. Gak usah lah ada usaha buat meringankan kadar salahnya itu. Atau mengganti hinaan dengan sebutan guyonan itu misalnya itu. Ya nanti malah tambah berat tuh. Masyarakat tambah orang percaya. Nah di berbagai argumentasi atau pembelaan juga disodorkan bila rangkaian atau omongan sing direndahkan itu. Ya malah bahaya. Umpatan kasar itu dianggap guyonan itu malah bahaya. Apalagi ditujukan pada bakul es teh yang hidupnya sangat belum sejahtera. Dia membiayai anak-anaknya. Bakul es teh yang mbok hina itu lagi nyari nafkah untuk keluarganya. Nyari duit rakyat 10-20 ewu untuk menghidupi keluarganya. Masih mending mbok borong, mbok tukoni atau dibeli semua. Terus minta dia nyimak tausiah biar mendapatkan pencerahan, itu baru keren. Lo kalah karo Niken Salidri. Penyanyi yang baru usia 16 tahun itu. Banyak loh ulama yang waktu ceramah borong jualan mereka banyak. Dan di rekaman yang viral itu, tenan aku tetek terus ke rekaman itu. Baru nonton segitu aja udah terenyuh hati saya. Sedih gitu loh. Mergo wajahe bapak bakul es itu ketok keloro-loro gitu. Wis melarat. Hidupnya rekoso, dodol es dihina. Dan yang menghina itu tokoh ulama, pejabat negara. Piye rasane hati.
Meskipun sudah minta maaf dan rangkulan dan kelihatannya sudah selesai, tapi kan bukan masalah itu. Yang harus kita selesaikan bukan masalah itu. Ini bukan mau ngungkit-ngungkit loh. Atau mau memperpanjang atau nyalah-nyalahkan. Yang ini pengingat buat kita semua, buat semua kementerian, Pak Menteri atau politisi, semua pejabat negara. Jadilah teladan bagi rakyatnya. Kayak lo delokan lo. Sekelas pejabat level utusan presiden, ceramah atau tausian wis puluhan tahun, iso kejeglong kok. Apalagi kita wong biasa. Ini juga peringatan bagi para pejabat lainnya. Hati-hati berbicara di depan publik. Ojo sak geleme udele dhewe. Soalnya siapapun bisa terekam viral videonya. Meskipun kejadiannya lama, kalau tiba-tiba video itu muncul dan viral, bahaya. Dan itu merugikan kita sendiri loh. Upaya agar kita tidak melakukan hal yang sama, ya jangan membiasakan apa yang ingin kita hindari. Meski itu lingkupnya kecil. Contoh lah, kita pengen menjaga lisan. Ya mbok sih nom, sing durung sopo-sopo, nek ngobrol aja cacul, aja sak geleme dhewe. Nek kebiasaan misuh, omongan ora cetha, ya Bengawan ya sering misuh. Tetapi situasinya pas ketika saya memberikan ungkapan kemarahan dengan cara-cara kata-kata yang misuh itu pas, kenanya pas. Misuh kepada siapa? Kepada koruptor, kepada para penyuap, dan para penjahat yang merampok uang negara, termasuk itu. Nah ini kalau kebiasaan misuh dengan tidak menempatkan situasi kondisi yang tepat, dan candaan-candaan itu diisi dengan cara-cara misuh yang tidak tepat, bakalan terus terbawa. Mungkin karakternya memang orangnya seperti itu ya bisa. Dan saat dikenal banyak orang, ya misuh kuwi koyone ora krasa karena sudah kebiasaan. Lihat aja video ini itu. Misuh kayak gitu itu menghina orang miskin dodolan es teh. Ditonton wong sakmono akeh. Bar kuwi kok ngekek alias guyu bareng-bareng dengan kanan kirinya. Dan itu tokoh-tokoh semua guyunya sepertinya puas setelah menghina. Saya lihat itu miris hati saya ini. Ayolah, yang beginian gak layak buat jadi teladan masyarakat. Buat dicontoh, untuk ditiru. Jangan. Nek ora isin nukoni es teh, minimal ya tidak menghina lah. Contohlah ulama-ulama lain, tokoh agama lain yang tidak menghina. Misalnya itu Gus Ikdam. Sangat enak didengar gitu. Adem gitu. Habib Syekh, Kiai Anwar Sahid. Nek butuh jemaah serius, gak terganggu, biar pada nyimak. Bilang baik-baik agar mereka minggir dulu. Duduk dulu misalnya. Atau jualnya dipinggirkan supaya gak ganggu. Gak ke tengah jamaah dulu. Kan bisa. Nah para tokoh agama, pejabat, tokoh masyarakat, nek sitik-sitik miso. Nah gimana rakyat kita ini? Dan mestinya yang ginian jangan sampai dibiarkan ini. Ini pejabat negara yang dipilih, diangkat oleh presiden. Hak prerogatif presiden. Presiden Prabowo kudu berani menegur Bang Miftah atau perlu copot ganti. Karena ini sudah melanggar etika yang sangat ya kalau buat saya ini tragis lah. Kalau dia beralasan waktu menghina itu bukan acara pemerintahan, mau bagaimanapun orang tahunya dia itu pejabat negara, utusan khusus presiden, dilantik presiden, diangkat presiden, digaji oleh pajak rakyat. Lo mau di acara negara atau acara pemerintahan atau acara non pemerintahan, semua pejabat negara tidak boleh sembarangan. Sembarangan apanya? Ya perilakunya, ya sikapnya, ya omongannya. Agar wibawa pemerintah sekarang itu gak sudo gara-gara kelakuan 1-2 orang menterinya, pembantu-pembantu presiden. Apa perlu ada menteri khusus tentang adab pejabat? Kayaknya bagus tuh. Kalau ada menteri-menteri yang kurang ajar, biar dikasih tahu sama menteri khusus tentang adab pejabat ini. Dia nantinya urusannya ya negur-negur itu, atau membenahi pejabat yang kelakuannya kebablasan. Nah sebagai pejabat negara,
siapapun itu kudu berhati-hati. Menjaga marwah pemerintah, harga diri pemerintah dijaga. Jangan sampai malah terkena awu panas, kena efek terimbas dari orang-orang yang gak kapabel. Ini juga dihitung-hitung loh. Sekarang baru bulan kedua ini, para petinggi negeri ini menjalani amanahnya, menjalani tugasnya. Tugas mereka ya gimana? Ya amanahnya bisa dijaga, tersampaikan dengan baik, tidak berkurang sedikit pun. Lah tutu malah rakyat jadi meragukan si pejabat. Wah, iso krisis kepercayaan kok repot nih pemerintah ini. Nah, sorotan pada perilaku Bang Miftah bukan sekali ini saja loh. Dia pernah juga noyor, jegung, nonyo kepala istrinya itu. Meskipun itu ya katanya guyonan, itu alasannya bercanda itu. Wah, itu dilihat publik. Nah, mungkin terbiasa waktu di rumah kayak gitu. Ini cuma perkiraan Begawan. Aduh. Tapi memang Bang Miftah ini perilakunya dan omongannya ya begitu. Rapantes dalam etika hidup masyarakat kalau seperti itu. Ini analisa atau teropong Begawan saja, tidak menuduh. Hal-hal yang kita anggap gak layak. Kok dibilangnya gojek, bercanda, guyon. Dan itu biasa dilakukan di rumah. Wah, nanti kalau udah viral baru minta maaf, selesai perkara, itu enggak semudah itu. Wah, ini kehidupan masyarakat, kehidupan sosial politik dan sebagainya. Urusannya dawa. Begawan dadi ngerasa ini kepiye ngono lho. Meh dadi opo rakyat kita ini. Lah kita butuh dicontoni lho, butuh diteladani. Kita butuh keteladanan para pejabat. Butuh uswah sing apik. Lah kok malah sing amburadul ngene. Para tokoh-tokoh ulama yang harusnya menjadi jegler keteladanan. Tapi bener deh. Nek babakan elek ngene iki banyak dibahas di medsos ya bener. Berarti kita semua masih waras kalau yang elek itu dibahas itu. Bapaknya bakul es tadi namanya itu Pak Suharji. Dulu bekerja sebagai tukang kayu. Nah, berhubung cedera, beliau ganti profesi jadi bakul es teh. Demi apa? Buat menghidupi dua anaknya yang masih sekolah. Nah, penting kerjaannya itu halal. Iya no. Doa Begawan senantiasa terkirim buat Pak Suharji untuk mencari nafkah, untuk membiayai dua anaknya yang masih sekolah. Dan waktu kejadian katanya dia harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Dari rumah ke lokasi pengajian itu. Melaku itu. Lah kejadian ini mesti memberi pembelajaran yang baik nih buat kita semua ini. Ayolah saling membantu tetangga yang membutuhkan. Caranya gampang banget loh. Rasah muluk-muluk. Apalagi ngasih santunan 1 juta per bulan, rasah. Orang ngono kuwi ngoyo-wor itu. Setidaknya tetangga yang punya usaha, yang punya dagangan, sing penggawean itu dodolan, ditukoni rakitang sesas pisan. Belanja di rumah sebelah. Ya toh. Syukur nek iso 2 minggu sekali. Atau tiap hari lah dibeliin. Itu pedagang-pedagang tetangga kita. Belanja di rumah sebelah. Kelihatannya sepele. Ning kita ora eneh duit ini. Tapi itu bagus, percayalah. Itu berarti banget buat mereka. Mborong bati, setidaknya kita memelihara semangat berusaha mereka agar mereka tetap kuat untuk mencari kehidupan nafkah, membiayai anak-anak dan keluarganya, gitu ya. Sekali lagi, saya ingatkan untuk semua para pejabat, beri keteladanan, contoh yang baik, contoh yang bagus buat kita rakyat Indonesia. Untuk Pak Prabowo, silahkan panjenengan yang punya hak prerogatif atas pembantu-pembantu panjenengan. Salam Begawan, salam Ngempol. Dadah.